kebaikan ini akan memilih jalannya. Kebaikan yang kita perbuat ini, jalan-jalan yang kita pilih ini akan memilih jalannya sendiri. Nanti pasti akan mendapatkan jalan. Ibaratnya ini suatu senter sentolop, lampu motor atau mobil di jalan ke malam itu, kegelapan itu, kita menerobos kegelapan ini, dia akan memilih jalannya. Satu depan bisa 2 meter, 10 meter kelihatan, nanti kita kemakin ke depan, maka jalan di depannya akan semakin kelihatan. Begitu seterusnya. Dan akan selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Layar Roso, menembus tanpa batas, perjalanan rasa spiritual dalam mengarungi kehidupan semesta ini. Selamat pagi semuanya. Jadi ada cerita teman saya ini bercerita di mana anaknya ini kena gendam, tahu nggak gendam nggak? Jadi kena gendam, ditelepon seseorang, ini anaknya bujangan nih, perempuan ditelepon seseorang jauh. Dan ini informasinya kena gendam, karena kena gendam dia mau disuruh apa mau. Itu sampai hal-hal yang lain lah, sampai secret mungkin rahasia, tidak tahu juga gitu. Ibaratnya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Lah yang jadi masalah hari ini kena sebenarnya kecil gitu, cuma tergantung kita juga permasalahan. Dia kena masalah anak ini disuruh dipinjol. Nah, yang akhirnya hari ini banyak tagihan-tagihan muncul. Tagihan-tagihan muncul di mana ibunya sudah marah-marah atau seperti apa. Pusing akhirnya, kenapa anaknya yang dibangga-banggakan itu akhirnya ada seperti ini. Dan menurut ceritanya anaknya ini tidak begitu, saya tidak pinjam, saya pinjamnya cuma 1.200.000, itu menerimanya 700.000, itu pun uangnya dikasihkan yang tadi itu, yang orang yang kena, yang informasinya yang menggendam tadi, sehingga anaknya tidak mendapatkan sesuatu apapun. Sekarang ya tinggal tagihan itu. Dan ini sudah diselesaikan oleh mamanya tadi yang telepon saya ini. Akhirnya cerita, karena ada tagihan lagi muncul yang lainnya. Tagihan yang muncul lainnya. Karena yang pertama tadi, itu yang diakui anaknya ini. Jadi informasinya cuma itu, pinjaman saya itu. Dan sudah saya bayar, selesai. Dan itu pun yang membayarkan mamanya. Gitu. Karena anaknya tidak punya uang. Gitu. Dan teleponnya pun konfirmasinya ke mamanya tadi, sehingga harus dibayar. Dan ditanya lagi, ternyata ada kedua lagi. Bahkan ada yang ketiga, yang keempat muncul. Nah, disitulah anaknya, ibunya mamanya tadi pusing. Pusing, kenapa ini berlarut? Saya saja tidak pernah seperti ini. Saya sebaik mungkin saya sudah mengasih contoh yang baik, tapi kenapa ini terjadi pada anaknya itu tadi? Nah ini kemudian apa jalan keluarnya? Ini kan telepon, kita ngobrol saja telepon-teleponan. Ini saya punya bercerita saja yang kemudian hasil obrolannya dan gak salah paham, supaya kita bisa menyelesaikan apa yang harus terjadi. Ini di versi layar Roso. Nah, ini tidak bisa ini, jadi tidak bisa ini tidak bisa kita ini serta merta menyalahkan anak kita, karena semuanya adalah anak kita ini kan hasil karya kita, kayak kita dengan suami istri ini hingga timbullah anak ini. Nah, ini loh, kalau dari persepsi layar Roso, nah di tengah-tengah ini aja jalan lurus, jalan kebenaran, garis kebenaran, Shiratul Mustaqim, atau cara wong Jawa itu bener lan temen. Nah, sehingga kita dalam perspektif ini, kita menyikapinya, ya kita mengambil alih semuanya, bahwa yang terjadi itu adalah kita, karena kita.
Dan memang seharusnya memang seperti itu karena kita, sehingga kita tidak harus memarahi anak kita, tidak harus apalagi ngomel-ngomel dan lain-lain sehingga anak kita menjadi semakin terpuruk, dan ini bisa macam-macam akibatnya. Tidak ada jalan lain kecuali merangkulnya dengan kasih sayang, tidak menyalahkannya, bahkan mengakui bahwa ini salah kita. Ya Allah, ya wis nak wis sepurane mama, papa, karena tidak bisa membuatmu melewati ini. Apapun ngobrol kita ya, kita berusaha menjadi teman yang baik. Di samping bapak ibunda, samping sebagai mamanya, kita menjadi teman yang baik, ujak ngobrol dan menyelesaikan ini semua supaya benar. Nah, kita selesaikan, kita selesaikan. Jadi bisa menyelesaikan ya Mbak ya, bisa menyelesaikan yang tadi itu dengan cara baik-baik. Bahwa ini bukan suatu kebetulan, memang ini untuk ujian untuk kita. Sebenarnya bukan ujian ya, karena kita sendiri yang memetiknya, kita sendiri yang mengambilnya, supaya itu terjadi pada diri kita. Kalau dalam bahasa kita, ini adalah karma. Kita sendiri yang mengunduhnya, dan anak-anak kita yang menyelesaikannya, karena kita tidak bisa menyelesaikannya. Ibaratnya kita punya tabungan tidak cukup, kita punya amal baik tidak cukup untuk menyelesaikan, karena sebenarnya kita yang mengunduh orang tua, sehingga anak kita yang mengambilnya, mengenai anak itu. Nah, konsepnya kita harus baik-baik saja, kita istighfar, dan dengan cara seperti itu, satu yang jelas anak kita akan menjadi nyaman, lebih adem, tidak mencari jalan yang lain-lain, dan keluar. Dan kita berusaha membuat ini semua menjadi baik-baik saja. Tidak perlu juga menyalahkan yang pinjol tadi, karena ya memang karena kita sudah mengambilnya, jadi tidak salah ya, pinjol memang tugasnya seperti itu. Nah, memang di aplikasinya pinjol itu memang disetting seperti itu. Seberapa banyak orang, seberapa bisa kita menagihnya, sehingga seperti itu. Dengan caranya masing-masing. Yang pinjol ada caranya seperti itu, yang di konvensional itu juga ada caranya yang seperti yang sudah terjadi. Begitu juga yang sudah di OJK, ini sudah tersistem ya. Kita tidak bisa, yaitu tergantung kita mengambil yang mana akan kena. Nah, tidak jadi kita harus tadi dengan jalan kebenaran itu, bahwa semuanya itu kita. Ya benar anak kita yang salah, tapi semuanya kita yang salah. Kita selesaikan. Terus jalan keluarnya apa? Bisa kita memblokir ini Mas. Memblokir lalu bila perlu aku ganti nomor. Yaitu bukan jalan satu-satunya gitu. Karena ini akan secara hukum langit, hukum alam, hukum semesta, ini sama dengan kita menghindar. Karena itu tadi hasil karma kita, hasil kerja kita yang harus kita terima. Jadi harus kita terima dulu. Seberapa sakitnya sih ditelepon orang, dihujat-hujat, diunek-unek ke. Kita terima semua. Kita rangkul. Ya karena itu tadi semuanya hasil kerja kita. Semakin kita bisa menerima dan tidak sakit hati, ya karena itu sudah kita lakukan, sudah kita ambil, sudah kita pilih kemarin-kemarin itu, sehingga terjadi seperti ini. Kita terima. Nah, kalau kita tidak punya, ya kita bilang apa adanya. Ya harus menengahi. Kalau memang jalan tidak kuat lagi, ya tidak ada jalan lain. Kita hijrah. Kita hijrah membentuk hal yang baru. Nah, kita buat kita ini sosok yang baru lahir. Nah, bisa saja kita ganti nomor nih, alamat lain. Nah, kita menutup. Kalau sekedar cuma orang-orang sih yang merasa misalnya telepon saya, orang-orang bahkan telepon kita, ya kita bisa mengatasinya. Ya wes, kita salah, mohon maaf. Misalnya ada orang yang kena imbasnya di telepon si pinjol itu tadi,
Begitu juga orang yang sudah menggendam tadi. Ya kenapa bisa seperti itu? Yaitu secara tersistem alam semesta ini membuat anak kita yang kena. Dan mau diakui atau tidak itu adalah hasil kerja kita sebagai orang tua. Nah, sehingga kita harus baik-baik. Harus baik-baik. Jangan lagi berbuat yang salah-salah. Ben anaknya gak kenaan. Ben anaknya gak kenaan. Kan awalnya gak kenaan, ben anaknya gak kena tadi, sehingga hasilnya baik-baik saja. Bahkan di dunia spiritual tidak banyak, tidak sedikit orang yang berpuasa Senin Kemis, berpuasa hari ini puasa, besok tidak, apa puasa Daud itu namanya, besok lagi tidak puasa, besok lagi puasa, itu lagi. Ada lagi yang Senin Kemis, ada lagi melek bengi, hanya supaya anak-anak kita kehidupannya lebih baik dari kita. Ini sama nih, ini kan dari segi spiritual, sementara di lagi syariatnya ya kita menyekolahkan anak kita, membuat sekolah di pendidikan yang terbaik supaya anak kita menjadi yang lebih baik. Itu kan dari segi hakikat dan syariatnya seperti itu. Nah, aslinya ya itu tadi, kalau kita tetap egois, kita mementingkan diri kita sendiri, kita akan kena. Sama halnya yang lagi viral, yang lagi booming di teman-teman kita, di areal kita sekarang ini, istilah yang mau kaya cepat, ambil pesugihan dan lain-lain, itu mesti minta jatah. Keberlimpahan anak kita diambil dan tidak segan-segan nyawanya orang yang kita sayangi. Itu loh, kenapa pesugihan itu juga bisa seperti itu? Karena kita sendiri mengambil itu sudah tidak bisa diharapkan, kita tabungan kita sudah ada lagi, energi kita sudah habis karena kita sudah minta selain yang maha kuasa, sehingga energi kita habis. Coro seterek itu entek, coro baterai, coro handphone itu batunya habis, tidak bisa hidup lagi. Apa yang mau diambil, apa yang mau dimanfaatkan, yang masih bersih itu, sehingga yang diminta itu mesti anak kita yang masih bagus sternya, baterainya, ya tidak ada jalan yang masih bersih, yang masih belum kotor. Nah, yang sudah kotor ini pun terkontaminasi karena kita. Nah, jadi tidak jalan, itulah jalan satu-satunya kita mengambil kebenaran, dan itu akan secara otomatis kebaikan ini akan memilih jalannya. Kebaikan yang kita perbuat ini, jalan-jalan yang kita pilih ini akan memilih jalannya sendiri. Nanti pasti akan mendapatkan jalan. Ibaratnya ini suatu senter sentolop, lampu motor atau mobil di jalan ke malam itu, kegelapan itu, kita menerobos ke kegelapan ini, dia akan memilih jalannya. Satu depan bisa 2 meter, 10 meter kelihatan, nanti kita kemakin ke depan, maka jalan di depannya akan semakin kelihatan. Begitu seterusnya. Dan akan selesai. Nah, demikian guys, semoga bermanfaat sedikit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar Roso menembus tanpa batas.